الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tanpa terasa, sebulan sudah kita lalui dalam syahdu ibadah suci Ramadan, Sayyidus Syuhur, bulan mulia. Dan kini tibalah hari raya, hari kemenangan bagi mereka yang telah berjuang melawan hawa nafsunya dan menggantinya dengan pengendalian diri dalam tirakat suci puasa yang berbuah takwa menuju insan falah was sa'adah fid darain, kemenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang patut menjadi awal segala kecuali puja pada Allah Azza wa Jalla atas semua karunia terhampar luas dalam ayat kitabnya dan ayat-ayat semesta, nikmat iman, Islam dan ihsan yang terpatri dalam dada, hingga karunia sehat dan afiat yang masih terjaga. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda junjungan utama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik puncak ketauladanan, yang padanya kita petik hikmah puasa hingga memasuki hari fitri yang ditandai takbir,
semoga menjadi lambang kemenangan dan sejatinya bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita telah melepas kepergian Ramadan dengan dua rasa menggelayut menjadi satu, duka dan suka. Duka karena belum tentu ada jaminan bersua lagi dengan Ramadan tahun berikutnya, ataukah mungkin kita tidak memaksimalkan Ramadan kita hingga sesal adanya tanpa terasa berpisah dengannya. Selamat tinggal Ramadan, bulan mulia, bulan kebaikan, bulan yang penuh berkah, bulan taubat, dan bulan berbagai macam ketaatan dan amal soleh yang berbuah ganjaran pahala tak terhingga. Kemudian rasa sukacita karena ada harapan kembali kepada kesejatian hidup manusia, yaitu fitrah. Semoga dengan kesucian menjalankan titah Ramadan, maka kita penuh harap menjadi orang yang berhak untuk saling mendoakan dengan mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin ana wa antum bi khair. Semoga kita kembali dan meraih kemenangan. Semoga di sepanjang tahun daku dan engkau terus berada dalam kebaikan. Dan agar kalimat ini tidak berhenti kepada ucapan simbol belaka, maka izinkan khatib secara singkat membawakan sebuah judul khutbah Idul Fitri, momentum 5L, lebaran, leburan, luberan, laburan dan liburan, menuju insan falah dan sa'adah, menang dan bahagia sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, Idul Fitri sebagai momentum lebaran. Lebaran dari asal kata lebar dengan imbuhan an. Lebar berarti lapang. Di hari ini kita tidak punya alasan untuk berkecil dan bersempit hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan sebulan penuh untuk meraih kelapangan dengan rahmat kasih sayangnya, maghfirah ampunannya bagi kita manusia yang lemah dan penuh celah, dan idkum minan nar, terhindar dari siksa neraka. Tentunya bila Ramadan yang kita laksanakan sebulan penuh lamanya dengan motivasi imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan hanya mengharap ridhonya, lapang batin kita meminta dan sekaligus memberi maaf kepada sesama dari asbab muasarah dan hablum minan nas dalam pergaulan di atas bumi Tuhan ini. Sudah pasti kita tak terhindar dari segala lupa, goda dan dosa. Kelapangan ini membuat kita tak lagi menyimpan amarah dan benci kepada sesama, dan hal inilah yang akan menjadi energi positif untuk meniti hari-hari penuh harap kita dari sejak kumandang takbir fitri ini. Lebaran juga mengandung makna lapang dada kita untuk berbagi, ringan tangan kita, mudah kaki kita untuk menebar kebaikan kepada sesama, dan semangat ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tepos liro, simpati hingga empati kepada saudara kita yang membutuhkan. Kurikulum madrasah Ramadan lebih dari cukup untuk mendidik kita menuju menang dan bahagia bersama di hari fitri ini. Dengan makna lebaran tadi, berikutnya kita bermohon agar menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain.
Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Idul Fitri sebagai momentum leburan. Dari asal kata lebur, maknanya hancur. Madrasah Ramadan memberikan kita peluang untuk setidak-tidaknya menghancurkan dosa atas segala khilaf dan alfa kita, sebagaimana api yang membakar, karena Ramadan itu sendiri adalah bulan pembakaran. Tentu kepada mereka yang benar-benar menjadikan Ramadannya sebagai kawah candra di muka mengukir kebajikan serta riyadhah, melatih kesungguh-sungguhan dalam istiqomah kemanusiaan. Hadis berikut ini begitu familiar di telinga kita. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghilqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Riwayat Bukhari Muslim. Pintu surga dibuka, setan dibelenggu, serta neraka ditutup adalah sebuah perumpamaan. Begitulah keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendaya gunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan selepas Ramadan dari sejak Idul Fitri bulan Syawal diharapkan kita mampu meleburkan diri kepada sifat-sifat Tuhan Al-Mahmudah. Caranya yaitu ujian dan cobaan serta kesabaran dan ketenangan kita, lalu lapar puasa kita. Semangat perubahan itulah yang berubah leburan menjelma kefitrahan yang Allah titipkan pada setiap insan. Fitratullah allati fataran nas 'alaihi. Artinya fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Ar-Rum 31. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Idul Fitri sebagai momentum luburan. Momentum luberan memiliki arti melimpah meluap. Dengan kata lain, melewati batas daripada batas yang ditentukan. Rizki yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia mempunyai kadar yang berbeda-beda. Ada yang dianugerahi kelebihan rezeki dan menguji hambanya dengan segala macam kekurangan. Pada saat yang bersamaan Allah menitipkan ujian di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada alumni Madrasah Ramadan, apakah kebiasaan berderma, bersedekah, berinfak, memberikan takjil, iftar dan sebagainya akan berkelanjutan dan istiqamah hingga bulan berikutnya yang dimulai dari awal Syawal ini. Ditambah lagi dengan zakat fitrah sebagai ujian wajib bagi setiap individu dan peserta didik Ramadan yang dikeluarkan dari sejak Ramadan hingga ke solat Idul Fitri yang kita dirikan ini. Luburan wajib ini dalam rangka membersihkan harta dari pemiliknya, sebagaimana pemilik rumah membersihkan air yang meluber hingga mengotori lantai. Maka zakat fitrah, zakat harta, infak dan sedekah adalah bagian yang akan mensucikan jiwa dan harta agar mengkilat kembali sebagaimana hati para muzaki atau pemberi zakat yang memancarkan nur ilahi, ia bak lentera ketenteraman dan keselamatan bahtera dalam samudra kehidupan. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. At-Taubah 103. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, Idul Fitri sebagai momentum laburan. Hal ini telah begitu banyak kebiasaan mayoritas orang Nusantara atau orang Indonesia. Menjelang datangnya Idul Fitri, semua keluarga sibuk mengecat rumahnya agar tampak indah. Hal ini bentuk dari keinginan menyambut hari bahagia Idul Fitri dengan penuh kebersihan dan keindahan. Ekspresinya tidak hanya secara batiniah belaka,
tapi juga secara lahiriah, secara batini. Kita ingin melabur setiap jamur dan kotoran yang masih menempel di dalam diri kita, berbagai macam bentuk kotoran yang mungkin mulai menjamur dalam diri kita, dari kotoran yang paling besar berupa kesyirikan, yakni menyekutukan Allah dalam berbagai bentuknya. Salah satunya adalah menghamba kepada dunia dengan segala godaan dan kemewahannya. Akhirnya tanpa sadar kita menjadi budak harta, budak tahta, dan berbagai macam bentuknya yang telah membutakan kita hingga jatuh kepada wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia secara berlebihan hingga takut dan benci kepada kematian. Kita melupakan Dia yang Maha Pemberi dan menitipkan kehidupan dan dunia kepada kita. Dialah Al-Malik, Sang Empunya segalanya. Ataukah mungkin jamur-jamur kecil yang menjelma besar jika dibiarkan berupa hasad, kedengkian, jamur tamak, jamur riya atau pamer dan lain-lain? Maka laburan penyucian diri adalah hasil dari madrasah puasa Ramadan yang harus kita rawat, karena pendidikan utama Ramadan sejatinya adalah pensucian diri dengan tirakat puasa, agar kita keluar menjadi orang yang beruntung. Semoga kita dapat merawatnya sejak takbir Idul Fitri bulan Syawal hingga bulan-bulan berikutnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Asy-Syam 9-10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir yang kelima adalah Idul Fitri sebagai momentum liburan. Sebuah kata yang mungkin karena terlalu sering kita dengar sehingga kita alfa dalam memaknainya, sehingga mungkin saja liburan menjelang Idul Fitri atau cuti bersama hanya selesai kita maknai dari dimensi waktu belaka atau secara fisik, di mana menjelang Lebaran semua kita sibuk, yang jauh dari tempat tinggalnya sudah mulai mudik, menggunakan waktu libur akhir Ramadan ke awal Syawal. Kita pergunakan selain silaturahmi dan halal bihalal juga untuk memenuhi tempat-tempat wisata. Tentu ini sama sekali tidak salah, bahkan baik. Pertanyaannya adalah, kapankah kita sisipkan liburan kita itu untuk healing spiritual atau beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk duniawi, sehingga ada jeda waktu memadai untuk kita muhasabah, mengukur diri, introspeksi diri, sejauh mana pencapaian spiritualitas rohani kita jika dibandingkan dengan pencapaian karir duniawi kita. Akankah libur di ujung Ramadan masih akan membuat masjid lebih sepi karena jamaahnya mulai pindah ke pusat-pusat perbelanjaan yang semakin ramai? Lalu di mana kemuliaan ujung Ramadan, di mana Lailatul Qadar, malam harapan, malam yang nilai ibadah di dalamnya melebihi 1000 bulan lamanya? Belum cukupkah Tuhan merayu kita dari gemerlapnya menyiapkan aksesoris-aksesoris lebaran kita yang cenderung kadang berlebihan? Akankah tangis perpisahan kita dengan Ramadan adalah tangis haru kemenangan atau tangis sesal kekalahan? Gejala berlebihan seperti ini sedari awal kita sudah diingatkan untuk memaknai Idul Fitri dengan makna yang sebenarnya. Salah satu peringatan tersebut datang dari salah seorang ulama, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali, dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah disebut Id bagi orang yang mengenakan baju baru, sungguh Id itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima siam Ramadan kita dan menganugerahkan lebaran lapang dada kita untuk mengerjakan ketaatan kepadanya, menganugerahkan kita leburan
melebur dengan sifat-sifatnya, menganugerahkan kita lubran, mentradisikan berbagai dan berbagi kepada sesama, menganugerahkan laburan, mensucikan diri, menggapai fitrahnya, menuju liburan sejati yang lebih bermakna. Semoga kelima hal tadi akan membawa kita menjadi insan yang menang dan bahagia, yang sejati, yaitu falahun sa'idun fid darain, falahun fid dunya wa sa'idun fid dunya, falahun fil akhirah wa sa'idun fil akhirah. Menang dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.